Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, Om Swastiastu. Oke, kali ini pada siang ini aku akan memberikan informasi bagaimana proses penyandaran floating crane ke mother vessel. Jadi untuk kalian yang ingin tahu bagaimana prosesnya, tetap stay tune ya. Oke, mari kita lihat bagaimana. Ini adalah detik-detik proses penyandaran floating crane ya. Jadi floating crane-nya namanya Ibu F, ditarik sama Anugrah Lautan 3. Ini kapalnya nih. Nah, biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, itu asisnya Anugrah Lautan 3 untuk membantu proses penyandaran ke mother vessel. Bisa dilihat sudah mulai manuver, sudah menusuk ke dalam sisi kapal ke mother vessel ya, sebelah kiri. Jadi beginilah prosesnya. Nanti di atas kapal ada juga yang menyandarkan kapal, yang menyandarkan floating crane-nya bersama memandu Anugrah Lautan 3 yang menarik floating crane Ibu F ya. Oke. Yuk kita lihat di depan. Kita lihat yang sedang persiapan untuk menjatuhkan tali. Nah, itu dia di sana di depan. Yuk kita lihat. Nah, ini masih jalan ya. Nah, ini sudah mulai goyang kiri goyang kanan asisnya. Mohon maaf ini kalau suara saya kurang kedengeran karena tidak pakai alat yang lengkap. Kita video kali ini pakai HP saja. Nah ini dilihat dari depan kapal mother vesselnya, dari depan mother vessel sudah mulai menusuk ke dalam haluan floating crane-nya. Begitu juga ini sudah juga mulai manuver Anugrah Lautan 3 sudah goyang ke sebelah kiri buritan Anugrah Lautan 3. Nah, ini mother vesselnya yang nantinya dimuat atau di loading emas hitam. Nah, jadi di sini banyak sekali emas hitamnya. Emas hitam sangat banyak sekali emas hitamnya ya. Nah, ini alhamdulillah sekali cuacanya mendukung, kondisi laut juga kondusif. Jadi kelihatannya ini akan lancar proses manuver floating crane-nya. Nah, itu yang di sana yang pakai biru-biru, wirpak biru itu kru yang standby untuk pengambilan
surat cinta dari mother vessel sama tali lempar ya, atau tali apa. Nah, karena kita udah jalan jauh tadi dari sana, nggak sempat saya rekam supaya nanti bisa fokus. Ya, inilah prosesnya, sudah mulai mendekat. Nah, itu yang di sana yang pakai wearpack biru 2 orang itu adalah yang menyandarkan floating crane-nya, atau biasa kita sebut atau port kaptennya atau ship loading foreman-nya. Kemudian itu udah mulai. Kemudian 3 orang yang pakai wearpack orange, nah, itu adalah kru kapal dari mother vessel-nya sendiri untuk membantu ship loading foreman-nya mengaitkan tali, karena talinya sangat berat ya teman-teman. Udah mulai persiapan dia, mereka udah mulai persiapan, udah mulai ke atas. Nah, ini dia nih penampakan saat floating crane di depan sudah mulai mendekat di mother vessel-nya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau suaranya kurang kedengeran, kurang jelas, karena kita tidak pakai alat apa-apa. Kita rekam kali ini pakai kamera HP saja. Nah, yang kuning di atas floating crane itu adalah doser. Ada juga fendernya, banyak sekali itu fendernya, besar-besar sekali. Ada juga sekopnya. Nah, itu sekop di ujung sana sebelah kiri floating crane ada loader ya, sama doser biasanya. Nah, ini adalah prosesnya ya teman-teman ya. Prosesnya udah mulai mendekat, sudah mulai menusuk. Anugerah Lautan 3 juga sudah mulai manuver ke sebelah kanan. Ini sudah ke kiri itu. Nah, inilah detik-detik proses penyandarannya. Nah, ini sudah mulai ditarik oleh asisnya, kapal asisnya goyang ke kanan supaya buritan floating crane-nya merapat ke lambung mother vessel sebelah kiri ya, atau biasa kita sebut port side, dan sebelah kanan mother vessel adalah starboard side. Nah, ini udah mulai ya 4 meter lagi lah. Nah, itu udah mulai ditarik. Nah, itu bisa dilihat tali sudah dilempar ke mother vessel untuk pengambilan tali apa namanya, tali apa namanya ya, saya lupa ini ah. Tali yang biasa mengaitkan kapalnya. Ya, itulah ya. Jadi saya jadi lupa ini. Nah, yuk kita jalan ke sana yuk. Kita lihat. Sudah mulai ke atas pada. Nah, wah sangat cepat sekali dia. Nah, itu proses pengangkatan tali ya ke mother vessel dari floating crane IF ke mother vesselnya sendiri. Nah, itu udah mulai diputar, tapi pelan-pelan, itu masih panjang prosesnya ya.
Nah itu yang pakai wear pack putih itu officernya atau leader dari orang-orang atau kru yang memakai wear pack biru. Persiapan untuk mengangkat talinya ya. Nah sudah mulai diturunkan talinya. Di depan itu adalah wire, kemudian dikaitkan kembali sama tali dari floating crane-nya ya. Ya bisa dilihat teman-teman. Sudah mulai. Ini tingginya masih ini bisa 10 meter ini dari apa saya berdiri sampai ke permukaan airnya. Kalau naik ke sini ya bisa lebih dari 10 meter. Jadi kita perlu hati-hati, safety first dimanapun tempat kalian bekerja, tetap safety first ya. Keselamatan nomor 1. Nah ini udah mulai diangkat. Ada 2 tali ya, tali sebelah kanan sama tali sebelah kiri floating crane. Kita biasa sebut tali layang sama tali spring. Udah mulai ditarik. Nah itu ada tali kecil yang sebelah kiri itu ya, nanti ada talinya juga. Ini proses penarikan talinya ya, yang sebelah kanan floating crane tadi yang sudah terangkat ke mother vesselnya. Setelah itu sudah stop. Kita sangat safety first. Ya oke. Satu tali sebelah kanan sudah terikat, sudah terkait ya, atau terikat ya ke motor vesselnya, di bouldernya motor vessel. Nah ini mesinnya yang mengangkatnya tali tadi. Nah ini kru kapalnya. Kru kapal kita kali ini dari Taiwan ya. Orang Taiwan. Yes. Help me. Ini tali buangnya sudah dibuang kembali, dikembalikan lagi ke floating crane-nya untuk pengambilan tali yang satu. Oh sudah connect itu ternyata ya, Ur. Nah itu kru kapalnya itu, Ur. Kru kapalnya sudah ya, jadi begitu ya teman-teman semuanya ya. Itu foldernya. Ya itu sedang koordinasi ya,
sedang koordinasi sama officer yang ada di floating crane Ibu Fitri ya. Ibu F itu Ibu Fitri. Nah ini jika kita lihat ketinggiannya dari atas tadi, nah berapa meter ini, sudah 10 meter lebih nih, dapur. Nah itu orangnya yang sedang mempersiapkan talinya itu. Wah sangat berat sekali. Nah, kita hati-hati karena kita rawan sekali. Ini penampakan Ibu Fitrinya ya. Woi, kau bikin apa? Bikin video. Orang kapal kita suruh tarik tali biar kuat, biar olahraga dikit-dikit orang kapalnya karena kebanyakan tidur. Oke, up. Nah, OK，开始，小。开始，上，耶。kita lewat sini. Ini proses pengangkatan talinya. Oh, ada berapa ini talinya nih? Talinya ada berapa? Ada 3 kah ini? 3 atau berapa ini teman-teman? Kita lihat ya. Ya biasanya ada 2, ada 3, tergantung juga sih. Itu yang depan itu wire teman-teman. Sangat berat itu wirenya. Jadi ini proses pengangkatannya, ditarik ya pakai mesin ini nih. Nah ini dia. Ini harus safety first ya, safety first sekali ini, karena kalau terjadi insiden talinya putus, kita yang kena, karena sangat berbahaya sekali, karena kita harus hati-hati. Jadi itu talinya masukkan di sebelah sana, itu ke boulder yang paling ujung, masuk ke situ. Nah ini nih, maaf ya. Nah dari situ ke boulder yang satu, kemudian dililitkan lagi ke boulder yang nomor 3 supaya itu supaya pengangkatan talinya tidak. Nah ini sangat berbahaya ini. Yuk kita safety first ya. Bahaya ini sangat bahaya ini men. Bahaya sekali ini. Safety first sekali ini kita. Nah
Kita lihat aja dari sini ya. Nah, talinya sudah terangkat, sudah sampai atas, tinggal kita kaitkan lagi ke boulder. Oke, nah. Udah mulai di stop. Yuk, kita jalan ke sana, kita mendekat. OK， OK啊，好，放松，松，再松，再松，再松，再来，再来，OK， 好。Nah, talinya sudah terkait di boulder. Motor vesselnya udah mulai kencang, dia udah mulai ditarik ke floating crane. Nah, floating crane-nya sudah mulai menarik talinya ya, udah ditarik lagi tuh supaya kencang. Kayak ini nih tali saya yang satunya ini, sebelah yang paling ujung sendiri itu kan ada 3 tali warna putih yang masih kelihatannya dia barusan beli, dia itu floating crane-nya itu talinya ya, maksudnya ya udah mulai ditarik pelan-pelan. Wis. Udah mulai ditarik. Nah, kita lihat lagi dari sini. Ini masih diskusi apa ini? Kru kapal sama apa? Orang yang apa itu? Oke apa itu? Baru diskusi dia ke kawannya. Sang apa itu dia? Oke, jadi begitu teman-teman. Ada 3 tali nanti yang dipasang di depan haluan motor vessel. Karena cuacanya sangat panas sekali ini, nggak tahan saya. Jadi nggak sempat saya rekam ya tali yang ketiga ya, tapi kurang lebih prosesnya sama seperti tali yang pertama sama tali yang nomor 2 tadi. Itu. Sekarang pengangkatan tali yang sebelah kiri floating crane Ibu F. Kita record aja dari sini, itu udah mulai kenceng talinya, mulai diangkat lagi pakai alat yang ada di sana ya. Ya kurang lebih begitu teman-teman. Proses pengangkatan tali, proses penyandaran floating crane ke sisi kiri kapal motor vesselnya. Nah, nanti kita lihat lagi proses pengaitan tali yang sebelah belakang. Nanti ada lagi ini nanti floating crane-nya ini nanti jalan ke belakang sana, ditarik sama kapal asisnya ini. Nah, nanti dikaitkan di buritan motor vesselnya di sana.
sebelah sana. Kita jalan dulu ke belakang karena cuacanya sangat panas. Kita tunggu aja orang kapalnya sama officernya yang membantu prosesnya penyandarannya ini. Kita jalan aja ke sana. Ini sangat panjang sekali kapalnya, bisa beberapa meter, ini 100 meter mungkin, lebih mungkin ya. Ini palka-palkanya, ada 7 palka teman-teman. Palkanya ada 7 palka. Oh, asisnya namanya Marta Sukses. Ini kita ya di kali ini di asis sama Marta Sukses. Kepotong ini. Nah, ini security-nya ini nih teman-teman nih, security dari motor vesselnya, security nomor 1. Yang di dalam ada lagi security nomor 2 nanti ya, gitu. Nah, yuk kita jalan lagi teman-teman. Ya mungkin tadi kepotong karena sudah melampaui batas maksimal recordnya ya, karena kita recordnya pakai HP aja ini, nggak pakai kamera support. Nah, nanti ditarik floating crane-nya itu Ibu F, ditarik ke belakang ke sini ya, kemudian masuk ke holder sini ya mungkin ya. Ya, oh di sini nih. Nah, ini masuk di sini mungkin, nanti di sini diikat di sini kah, di holder yang sini atau di sini nanti. Kurang lebih prosesnya sama seperti yang di depan ya, nanti diikat, ditali di sebelah sini nih. Nah, maaf ya berisik ya, ini karena suara tuh, suara dari mesin kapalnya sendiri teman-teman ya. Ya kita tunggu aja sambil berteduh dulu ini. Nah, ini gangway-nya sudah dinaikkan sama kru kapalnya tadi sebelum floating crane-nya sandar. Nah, ini gangway atau tangga kapal untuk naik ke atas kapal ya teman-teman ya. Nah, yuk kita lihat sebelah sisi kanan kapal sambil menunggu floating crane-nya ke belakang. Sama saja ini nih, prosesnya juga sama. Cuma nanti di sini nanti kalau misalkan sandar kanan kiri, prosesnya sama juga. Nanti kita lihat di part 2 karena ada perbedaan mungkin ya jika apakah FTU. Jadi ya ini itu ada kapal yang satu ini di belakang kita, itu floating crane Ibu Ibu Anakah atau Ibu Max atau Ibu Carlota itu. Nah, kita nggak tahu. Kemudian itu yang sebelah kiri kapal ya, yang sebelah kanan kapal itu FTU 350 berapa itu, 01 kah, lupa saya ciri-cirinya, kelihatannya 01 ya. Karena di sini ada 2 floating crane-nya, ada berapa? Ada 4 kah? Kemudian FTU-nya ada 2. Floating conveyor ya itu ya. Nah, nanti misalkan kok toh nanti jadi pakai FTU, nanti sandar di sebelah kanan. FTU selalu sandar di sebelah kanan teman-teman. Sebelah kiri kapal motor vesselnya floating crane. Kita sandar sebelah kiri dulu, nanti yang sebelah kanan menyusul. Nah itu ya, itu sangat cepat sekali itu. Nah nanti seandainya pakai FTU, nah kita kasih tahu lagi prosedurnya seperti apa, ada perbedaan apa enggak untuk penyandarannya dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke, sambil kita menunggu. Nah ini bendera kapal Taiwan.
kemudian di sana bendera Indonesia karena sekarang posisi di Indonesia sedang proses persiapan muat emas hitam. Nah, emas hitamnya yaitu lagi jalan tuh emas hitam, kita lihat ya, kita zoom apakah kelihatan. Tapi mohon maaf sekali lagi kalau misalkan tidak jelas. Nah, ini dia emas hitamnya. Emas hitamnya berjalan teman-teman. Oke teman-teman, udah mulai ditarik mundur, udah mulai persiapan ya. Kita lihat dari sebelah sini. Nah, itu teman-teman sudah ditarik ke belakang sama asisnya Marta. Sukses. Sukses selalu dong kita sandarnya ya, Bur. Karena mungkin masih lama, kita berteduh dulu karena cuacanya sangat panas sekali ini teman-teman. Panas sekali, kita shoot dari sini aja. Nah, bentar. Ini ada orang kapal yang sedang mancing ini. Mancing apa ya? Bahaya ini talinya ini, Bur. Kita shoot aja dari sini ya teman-teman ya. Bentar, selagi nunggu prosesnya biar dipersiapkan dulu sama orang kapalnya. What happened? Ya. No. Nggak tahu dia ngomong apa. Tumuru atau wasing saja. Ya, yang jelas dia kapan tanyanya, dia tanya kapan muatnya, besok atau sekarang, itu moro. Ini Marta suksesnya manuver, udah mulai manuver teman-teman. Ya udah digoyang kanan kiri itu, lihat, bisa dilihat ibu F-nya. Goyang senggol. Haluannya buritanya dibuka. Kita tutup lagi nanti ya, terus begitu aja nanti. Oh, itu kru Marta suksesnya baru ngapain itu dia? Ngerakit pancing kah atau apa itu, mau mancing atau enggak?
Ya maaf teman-teman, ini sangat berisik sekali ya, karena suara dari kapalnya, dari motor vesselnya sendiri. Jadi ini bisa dilihat proses pengangkatan tali dari floating crane. Kita lihat dari sini aja, kurang lebih sama seperti yang ada di depan tadi dari yang sebelumnya. Cuma ini di buritan kapal motor vesselnya. Jadi begitu teman-teman. Nah, dia begitu. Hati-hati, sangat safety first sekali ini, talinya kuat. Sangat panjang sekali teman-teman ini teman-teman. Nah, kita lihat di sana sudah mulai kelihatan tali kecil yang dari floating crane-nya. Kemudian di belakangnya sudah ada talinya. Oke, itu sudah selesai. Tali yang pertama itu udah mulai dikaitkan di boulder buritan motor vesselnya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini kenapa kita nggak langsung sebelum apa itu? Kenapa tadi pas proses manuver FC ibu F-nya nggak kita install fender, karena di sebelah kanan FC ibu F sudah terinstal ya, sudah ada fendernya sendiri-sendiri. Kalau yang belum ada biasanya kru kapal atau master loadingnya install fender 4 kah atau 3 kah atau 5 kah, tergantung kebutuhannya. Nah, ini mulai pengangkatan tali yang kedua teman-teman. Jadi jika suara saya jika tidak kedengaran, kurang jelas, disimak saja videonya untuk pengetahuan teman-teman semua. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Yang sedang belajar bagaimana prosesnya, ya ini seperti ini proses penyandaran floating crane ke motor vessel. Jadi nanti kita loadingnya ship to ship teman-teman, ship to ship ya. Ini proses pelilitan untuk menarik talinya yang kedua. Nah, ini yang install lilitannya Bosun ini. Bosun ketua dari
happy-happynya. Nah ini teman-teman, install talinya sudah selesai. Jadi kapal asisnya sama kapal floating crane-nya sudah terinstall ya. Kapal asisnya udah pergi sekarang. Nah ini penampakannya kita shoot dari bawah gangway. Jadi seperti ini ya, atau gini, yuk kita jalan. Ya jalan-jalan, kita lihat. Nah ini guys, ya ini teman-teman, ada 2 tali, yang di belakang ada 2 tali layang sama tali spring ini. Nah ini penampakannya sudah selesai, udah nempel atau udah sandar ya di motor vesselnya. Oke, kita lihat lagi talinya. Kita lihat lagi talinya ya. Nah jadi ini teman-teman, tali ini kita pakai wire ini wirenya 6 lilitan kalau nggak salah ini. Nah jadi yang depan ada 3, yang belakang ada 2, biar safety nya lebih kuat lagi. Nah ini penampakannya teman-teman. Maaf kalau misalkan suara saya kurang jelas, karena ada suara lain ya dari motor vesselnya sendiri ya, dari mesin kapalnya ini sendiri. Yang satu diikat di bawah, yang pertama, yang kedua dikaitkan di atasnya. Nah jadi begini teman-teman. Nah kita lihat ini mesinnya. Nah ini tali ya, ini talinya yang tadi dililitkan di sini. Nih untuk ngangkat talinya dari floating crane-nya ini. Oke teman-teman, next video nanti kita cari tahu lagi proses penyandaran floating ya, FTU ya, yang conveyor ya. Ini pakai grab. Nanti yang satu jika sandar sebelah kanan, nanti yang sandar sebelah kanan, nah nanti kita record, kita shoot. Oke. Nah maaf tadi tidak saya record saat prosesnya, karena ada sedikit ada masalah di HP saya sendiri ya. Nah ini salah satu kru kapal ngapain ini ya, kita coba lihat. Nah ya good. Ini biasanya jadi ini apa ini, kita sebut biasanya sebut aja net gitu aja lah ya, jaring laba-laba. Nah, ini biasanya dikaitkan di bawah gangway supaya ada safety-nya lagi sebelah gangway. Nah, ini di bawah 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 gangway. Nah, ini di baw
ini ya, jaringnya ya. Nah, nanti ini dipasang di situ. Oke teman-teman, jadi begitu dulu. Oke teman-teman, jadi begitu dulu ya. Video kali ini cukup sekian. Saya rasa ini udah cukup. Nanti untuk detailnya bagaimana, teknik di lapangannya, prakteknya seperti apa, nanti teman-teman yang lihat video ini bisa diimplementasikan lagi saat nanti pas sudah kerja atau saat sudah turun di lapangan, entah itu PKL, KKN atau magang ya, dari kampus kah atau dari mana nanti. Nah, semoga aja nanti kita bisa shoot pakai yang itu FTU 3501 nanti. Mudah-mudahan teman-teman, kita berdoa bersama supaya tahu nanti teman-teman bagaimana ada kesamaan kah atau berbeda nanti ya. Oke, begitu dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari emas hitam. Terima kasih.